Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 12 ayat pertama sampai dengan 12. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Ada seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada petani-petani, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musimnya, ia mengutus seorang hamba kepada petani-petani itu untuk mengambil sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Namun, mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia mengutus lagi seorang hamba lain kepada mereka. Hamba ini mereka pukul kepalanya dan permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi. Dan orang ini mereka bunuh. Demikian juga dengan banyak hamba yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Masih ada satu orang lagi padanya, yakni anaknya yang terkasih. Akhirnya ia mengutus dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Namun petani-petani itu berkata seorang kepada yang lain, inilah ahli waris, mari kita bunuh dia. Dan warisan ini akan menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan petani-petani itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidakkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi oleh karena Tuhan. Suatu keajaiban di mata kita. Lalu mereka mencari jalan untuk menangkap Yesus. Karena tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Mereka membiarkan dia lalu pergi. Sampai di sana yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini adalah sesuatu yang lazim terjadi. Perumpamaan tentang kebun anggur. Ada seorang pemodal yang punya tanah. Menyiapkan tanahnya itu untuk sebuah perkebunan. Segala sesuatunya sudah disiapkan dengan baik. Dipagari, lalu siap ditanam, dan di situ ada juga tempat untuk memproduksi air anggur. Selesai semuanya, ia mempercayakan atau tepatnya menyewakan kebun anggur itu kepada para petani-petani yang menggarap. Nanti selesai memanen, selesai memeras buah anggur itu, akan ada hasilnya dan hasilnya itu dibagi menjadi bagiannya masing-masing. Dalam kehidupan pertanian di kita juga ini lazim seperti itu. Orang yang memiliki tanah, memiliki modal, lalu bekerja sama dengan petani lokal untuk menggarap, nanti akan ada hasilnya. Dan ketika pemodal itu
tahu waktunya, kapan harus memetik hasilnya, memperoleh bagiannya. Ia mengutus suruhannya. Pada waktu itu disebut hamba. Untuk meminta bagian perjanjian yang disesuaikan sebelumnya itu. Yang terjadi apa? Bukannya hasil itu diberikan bagian dari si tuan tanah ini. Tapi yang terjadi justru hamba utusan ini malah ditangkap, lalu dipukuli, dan kemudian dibunuh. Sadis sekali. Bukan hanya satu kali seorang hamba diutus. Tapi nampaknya dalam perumpamaan ini ada berkali-kali si Tuhan ini mengutus hambanya. Ada yang digebukin, ada yang dibunuh. Sudah banyak dilakukan. Dan sekarang katanya tinggal satu. Yaitu anaknya sendiri. Anaknya disebutkan yang terkasih, yang sangat dikasihinya. Si Tuhan ini berpikir, oke lah, kalau itu pesuruh-pesuruhku, kalau mereka hamba-hambaku, lalu dianiaya, digebukin, dibunuh, mungkin dapat dipahami. Tapi ini aku mengutus anakku sendiri. Tentu mereka akan segan, karena ini mewakili yang punya. Namun apa yang terjadi? Mereka berpikir lain. Oh, ini dia anaknya. Dia ini pewaris. Pewaris dari semua ladang anggur, semua peralatan produksi air anggur ini. Mari kita tangkap, kita bunuh. Supaya warisannya nanti jatuh pada kita. Sadis sekali. Dan itu dilakukan. Lalu Yesus mengatakan apa yang terjadi dengan si tuan ini. Ketika ia melihat kenyataannya demikian. Akhirnya si tuan ini marah. Dan kemudian membinasakan petani-petani itu. Lalu mempercayakan garapan itu kepada orang lain. Perumpamaan ini ditujukan kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang bersoal jawab dengan Yesus. Dan di ayat berikutnya bahwa mereka itu tahu siapa yang dituju oleh Tuhan Yesus. Tidak lain adalah mereka sendiri. Mereka sendiri dan leluhur mereka. Mereka menyadari bahwa nabi-nabi telah diutus oleh Tuhan. Dari setiap zaman. Ketika orang Israel mulai melenceng dari firman Tuhan. Ketika raja-rajanya tidak lagi setia kepada Tuhan. Tuhan mengutus banyak nabi-nabinya. Tapi apa yang terjadi dengan utusan itu? Dengan hamba-hamba Tuhan itu. Mereka tidak senang. Mereka menangkap, mereka memukulinya, memusuhinya, bahkan membunuhnya. Saudara-saudara, generasi-generasi kemudian terjadi. Bahkan sampai Israel dibuang ke tanah pembuangan pun, mereka rasanya tetap seperti itu.
Dan kemudian Tuhan mengutus anaknya sendiri. Yohanes 3 ayat 16 itu menegaskan demikian ya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bahasa Markus, anaknya yang dikasihi. Supaya mereka sadar, supaya mereka bisa menyambutnya. Karena ini ahli waris yang sesungguhnya. Namun yang terjadi adalah mereka berusaha menangkap, membunuh, membinasakannya. Mereka tidak menyadari, dan bahkan di ayat ini, ayat terakhir itu menegaskan, ayat 12. Lalu mereka mencari jalan untuk menangkap Yesus. Mencari jalan. Berbagai cara dilakukan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Mereka tidak suka dengan itu. Bukankah dalam kehidupan sehari-hari ini seringkali terulang? Ya, ada banyak kejadian tentu. Orang yang mempercayakan sesuatu untuk mengelolanya, perusahaan-kah, ladang pertanian-kah. Tapi selalu orang yang dipercaya ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kita telah banyak mendengar cerita itu. Orang kepercayaan justru menjadi pengkhianat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga tidak luput dengan kecenderungan seperti ini? Bahwa Tuhan mempercayakan kepada kita tugas yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tugasnya bagaimana? Sebagai orang percaya, Tuhan mengatakan kepada kita, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Apakah mandat itu kita pegang, kita pertanggungjawabkan, kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan inginkan? Bagaimana ketika kita melenceng? Lalu Tuhan mengutus entah orang kenalan kita, mungkin bisa atasan kita, mungkin juga bisa bawahan kita di tempat kerja, mungkin anak kita, mengingatkan kita akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang tidak suka dengan teguran. Akhirnya banyak orang juga yang membenci orang-orang yang menegurnya. Bukan bersyukur, tetapi membenci, memusuhi. Bahkan dalam tingkat yang parah berusaha untuk melenyapkannya. Bagaimana kalau ini terus terjadi? Dalam perumpamaan yang kita baca, Tuhan Yesus mengalihkan ya. Orang yang memberikan kepercayaan itu mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain. Dan orang yang gagal untuk mempertanggungjawabkan itu harus menerima hukuman, harus dibinasakan. Jadi ingatlah bahwa ketika kita melalaikan tugas dan tanggung jawab kita, pertama-tama Tuhan tuh bisa menghukum kita. Lalu kemudian Tuhan akan mengalihkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Jangan kemudian kita mentang-mentang berpikir, suasana dunia ini memang seperti itu. Memang setiap orang yang punya kesempatan bisa menggunakannya dengan semaunya.
Para petani ini tidak sendirian, tapi mereka bersama-sama. Bersama-sama mengakuisisi, bersama-sama merampas bagian yang harus diserahkan pada Tuhan. Ini adalah dosa berjamaah. Bukankah hari ini juga begitu? Kadang kita beralasan, semua orang juga melakukan itu. Di kantor, hampir semuanya orang melakukan. Kalau ada kesempatan, maka ia gunakan untuk kepentingan sendiri. Hari-hari seperti ini, sekarang ini banyak sekali kejahatan-kejahatan terjadi justru dilakukan oleh orang-orang yang diberi kepercayaan. Mengatasnamakan kalau ketangkap oknum. Kalau oknumnya itu begitu banyak, lalu bagaimana yang terjadi? Yang bersih, yang bertanggung jawab, hanya sebagian kecil. Jadi kita harus waspada. Di tengah-tengah dunia yang merasa terbiasa ini, dosanya sama-sama, dosanya berjamaah. Ya sudah, kita lakukan saja sama-sama. Sama seperti petani ini, ngegebuki utusan Tuhan, orang yang menegur ini. Sama-sama mereka lakukan. Merasa punya kekuatan, punya power. Hati-hati. Karena waktunya juga ada batasnya. Tuhan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Dulu Tuhan tidak menyayangkan umatnya. Ini perumpamaan kebun anggur. Dalam Yesaya 5 itu jelas, yang dimaksud perumpamaan kebun anggur selalu dikaitkan dengan Israel. Dengan umat Tuhan. Yang dulu adalah umat kesayangan. Umat pilihan. Tapi ketika mereka memberontak, mereka membenci orang-orang yang menegur, yang mengingatkan kesalahan. Akhirnya Israel dibuang. Jangan terlena juga dengan kita. Kita sering terlena, kita mengatakan, oh saya anak Tuhan. Saya anak kesayangan Tuhan. Lagu yang kita gemari, sayang, sayang, aku disayang Tuhan. Benar, Tuhan sayang kita. Tapi jadilah orang-orang yang pantas disayang. Yang pantas untuk dicintai Tuhan. Yang pantas disebut anak-anak Tuhan. Yang mengerjakan bagian kita. Yang menyerahkan nantinya segala kemuliaan untuk Tuhan. Bukan membanggakan diri, memuliakan diri sendiri. Lalu mencari keuntungan atas nama kesalehan itu. Perumpamaan ini adalah bagian peringatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi ahli-ahli Taurat itu. Tetapi untuk kita semua. Seberapa jauh kita menaati kehendak Tuhan. Kita berjalan di dalam terang firman Tuhan. Dan kita menyambutnya dengan sukacita mengerjakan tugas-tugas itu. Marilah, sebelum segala sesuatunya berakhir dan kita tidak lagi punya kesempatan, lakukanlah hal yang terbaik. Bekerja di ladang Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga menghasilkan buah yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong memberkati kita. Amin.